Setelah menuai kontroversi yang tiada henti, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akhirnya resmi ditunda oleh Badan Legislasi DPR RI. Pada 20 September lalu, Badan Legislasi DPR resmi untuk tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Dalam rapat kemarin terdapat 6 fraksi yang terang-terangan menolak revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Fraksi Partai Nasdem menolak dan meminta ditundanya RUU Sisdiknas saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 dan mendesak pemerintah membahas kembali dengan berbagai pihak sehingga RUU ini betul-betul memiliki landasan dan milik bersama serta mampu mewujudkan cita-cita konstitusi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus memberikan perbaikan dan perhatian khusus yang signifikan pada pendidikan di daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Untuk itu, diperlukan sikap kehati-hatian dan kajian yang lebih mendalam terhadap rancangan undang-undang tersebut. Penolakan ini memang tidak lepas dari beberapa poin yang menjadi sorotan dari draft yang telah beredar. Di antaranya, proses perancangan RUU yang dinilai terburu-buru serta tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan stakeholder, khususnya para pendidik di negeri ini. Selain itu, beberapa poin yang dinilai menjadi kelemahan dari RUU Sisdiknas ini diantaranya tidak tercantumnya tunjangan profesi guru dan tidak menyebutkan secara jelas nama lembaga pendidik dan tenaga kependidikan atau LPTK. Padahal dari lembaga ini tercipta para pendidik-pendidik untuk Indonesia. Saat ini, pemerintah diminta untuk segera merevisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentunya dengan melibatkan pihak terkait dan mendengar masukan dari seluruh kalangan, agar nantinya jika RUU Sisdiknas ini disahkan dapat menunjang kemajuan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI telah resmi untuk tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke Prolegnas Prioritas 2023. Selain menuai banyak kontroversi, saat ini pemerintah dituntut untuk melakukan revisi dan melibatkan banyak pihak. Untuk membahasnya kita terhubung dengan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dan Wasekjen Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qadir. Ya, saya menyapa dulu Pak Saiful Huda. Halo Pak. Selamat siang Mas Ronaldo. Siap. Kabar baik Pak. Di Jakarta atau di mana posisi Pak? Di Jakarta, di DPR kebetulan. Oke, baik. Di Senayan. Nah, di studio juga sudah ada bersama saya ini Pak, ada Pak Dudung Abdul Qadir, Wasekjen PB PGRI. Selamat siang Pak. Baik Pak Dudung, apa kabar Pak Dudung? Alhamdulillah baik Pak Ketua. Apa kabar Pak Ketua? Ya, Alhamdulillah. Sehat. Wah, luar biasa. Baik, nah ini kita akan bahas ini Bapak-Bapak terkait dengan kawal revisi RUU Sisdiknas. Nah ini saya mau langsung ke Pak Saiful Huda dulu ini Ketua Komisi 10. Ini Pak, tanggal 20 September kemarin ini Balek telah resmi menolak dan tidak memasukkan RUU Sisdiknas ini pada Prolegnas Prioritas 2023. Jika secara singkat saja mungkin disampaikan, ini apa yang terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya ini Pak? Ada banyak pertimbangan yang setahu saya berkembang di Balek. Kenapa revisi Undang-Undang Sisdiknas ini tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. Dari sekian banyak alasan itu, salah satunya adalah Kemendikbud dianggap belum sepenuhnya melibatkan stakeholder pendidikan, baik asosiasi guru, penyelenggara pendidikan, para pemerhati, dan berbagai pihak yang dirasa semua keberatan terkait dengan draft yang sudah beredar itu, banyak substansi yang membuat masyarakat publik pendidikan resisten, menolak, tidak direspon secara baik oleh Kemendikbud. Itu yang pertama, jadi dirasa pelibatan publiknya kurang. Yang kedua, kami perspektifnya sama, jadi siapapun yang punya inisiatif di dalam menyusun
atau merevisi undang-undang, kita berharap paling tidak DIM-nya, daftar inventarisasi masalahnya paling tidak 75%, 80% harus sudah termuat dalam draft revisi. Nah, karena ini inisiatif dari pemerintah, ya kita berharap pemerintah memasukkan berbagai keberatan itu terlebih dulu sebelum draft RUU itu disampaikan kepada pihak DPR. Jangan sampai ada istilah yang kemarin sempat berkembang di balik itu, apa istilahnya, jangan sampai perdebatannya dibawa ke DPR, padahal sebenarnya inisiatif itu di pemerintah, semestinya perdebatan ada di pemerintah dulu. Nah, kira-kira itu. Substansi yang ketiga memang menyangkut soal banyaknya protes yang sifatnya fundamen bagi revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Pak Dudung dan kawan-kawan misalnya menyoal terkait dengan hilangnya tunjangan profesi. Teman-teman yang lain substansi menyangkut soal LPTK yang tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang akan menjadi sumber dalam rangka mendidik para pendidik dan tenaga kependidikan kita dan seterusnya. Dan banyak substansi yang lain. Baik. Saya kira itu. Baik. Mas Orlando. Baik, Pak Saiful Huda. Nah, ini Pak Dudung, ini tadi kan salah satu kalau kata si Pak Saiful itu adalah bahwa tidak melibatkan stakeholder pendidikan begitu ya. Nah, dalam hal ini juga LPTK juga ini tidak dilibatkan. Padahal kita tahu ini adalah lembaga yang mencetak pendidik dan juga yang yang penentu juga kualitas pendidik di Indonesia. Tanggapan Anda sendiri seperti apa ini Pak? Tidak diajak. Terima kasih Mas Orlando dan Pak Ketua, Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10. Jadi gamblang sekarang bahwa memang RUU Sikdiknas ditunda, dibahas di Prolegnas tahun 2023 ini menjadi sebuah keberhasilan dari seluruh guru di Indonesia, khususnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Karena jujur kami menyoroti 3 hal. Bahwa dalam perspektif kajian teori kebijakan, memang RUU Sikdiknas ini tidak mengkaji lebih akademis terkait dari kebijakan sebelumnya. Kita ingin evaluasi kebijakan sebelumnya itu bagaimana secara akademis. Sampai sekarang kami belum menerima secara utuh bagaimana kajian akademisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teori kebijakan, kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang menyelesaikan masalah, meminimalisir masalah. Sekarang terjadi reaksi, berarti memang nyatanya harus kita tunda untuk kita sama-sama revisi bersama dan berpikir bersama. Dan yang ketiga adalah menurut teori kebijakan adalah kebijakan yang betul-betul ingin menghasilkan sesuatu yang yang baik, melibatkan semua pihak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan pembuatan perundang-undangan. Wajib melibatkan semua pihak mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengundangan, dan pengimplementasian sebuah undang-undang. Dan nyatanya ini belum begitu utuh dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Makanya ayo bareng-bareng kita semua mengkaji mulai dari naskah akademik, kemudian peta jalan, baru kita ingin membangun sebuah konsep pendidikan yang visioner. Bagi PGRI bukan anti perubahan, kami ingin ada perubahan tetapi jangan sampai perubahannya itu kayak secepat kilat, kemudian tidak terlalu terburu-buru, kemudian tidak melibatkan berbagai stakeholder pendidikan nasional. Karena kami yakin pendidikan Indonesia harus didekati dengan cara Indonesia, pendidikan Indonesia harus berbudaya Indonesia, dan pendidikan Indonesia harus berkeanekaragaman Indonesia. Ini penting, Mas, bagi PGRI. Baik. Nah, itu dia.
Jadi ini banyak yang menilai bahwa penyusunan dan pembahasan RUU Sisdiknas ini memang kurang transparan begitu ya. Betul. Ini tertutup dan tidak melibatkan peran serta berbagai stakeholder pendidikan gitu ya. Nah, kalau dari Pak Saiful Huda sendiri, ini harusnya seperti apa sih saran dari Komisi 10 sendiri? Ya, saya kira langkah terbaiknya, saya termasuk yang ngusul, pemerintah menginisiasi ulang pembentukan Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, Pokja ini bekerja nanti dalam rangka untuk membuat tim alternatif dari apa yang selama ini sudah dirumuskan oleh Tim alternatif ya, tim Pak ya? dari pihak pemerintah. Nah, tim alternatif ini yang nanti saya kira akan bisa menyempurnakan draft RUU Sisdiknas yang sekarang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Saya kira mumpung ada waktu, jangan sampai ketika ini ditunda, lalu pemerintah merasa ya karena ditunda ya dicukupkan dan lalu tidak ada inisiatif yang sifatnya proaktif dan mengundang banyak pihak lagi. Nah, karena itu saya kira rentang waktu ini sebelum nanti dibawa lagi di dalam dimasukkan dalam prolegnas prioritas, misalnya tahun 2024 dan seterusnya misalnya, saya kira ini kesempatan yang terbaik pemerintah untuk membuat Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas. Apa fungsi dan yang kita harapkan dari Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas ini? Ya kira-kira ini adalah proses pelembagaan aspirasi, pelembagaan partisipasi, yang nanti di situ dikaji dari berbagai klaster isu-isu yang selama ini menjadi keberatan oleh publik pendidikan. Nah, di dalam Pokja ini digodok semuanya, dan semua substansi-substansi yang selama ini berbeda dengan pemerintah, nanti dimasukkan dalam rumusan baru di dalam draft revisi Undang-Undang Sisdiknas itu. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, tentu saya kira ini harus berangkat dari cara pandang baru dari pihak pemerintah dalam ini Kemendikbud, bahwa revisi Undang-Undang Sisdiknas ini adalah bagian dari mendorong substansi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Tapi jangan sampai itu menutup substansi lain dari apa yang kita maknai sebagai pembaruan atau transformasi dunia pendidikan. Kalau pemerintah masih kekeh bahwa substansi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang hanya itu satu-satunya, maksudnya ya substansi lain seperti apa, Pak? Awal, banyak sekali, misalnya isu menyangkut soal menuntaskan perlakuan diskriminatif pemerintah terkait dengan keberadaan sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta. Misalnya, substansi yang lain menyangkut soal perlu pengaturan yang lebih mengikat banyak pihak terkait dengan anggaran 20% pendidikan yang belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan selama ini. Substansi yang lain menyangkut soal saya merasa pentingnya dilahirkan pasal yang terkait dengan sekolah amanat undang-undang, di mana pemerintah tidak perlu sibuk untuk membangun unit sekolah baru. Saat yang sama sebenarnya sudah ada sekolah yang sudah lama di sana milik swasta, tapi tiba-tiba pemerintah membuat sekolah baru. Nah, saya ingin sekolah amanat undang-undang ini ke depan, kalau ada sekolah swasta yang sudah mengambil peran pemerintah, lebih baik menjadikan sekolah swasta itu difasilitasi penuh sebagaimana pemerintah membantu sekolah negeri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak substansi. Nah, kalau pemerintah masih menganggap hanya substansi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang masuk, ya selamanya akan begini terus. Baik. Gitu. Nah, ini yang saya kira masukan-masukan begitu ya, Pak ya.
kepada pemerintah. Iya, kalau dari Pak Qadir sendiri, seperti apa Pak tanggapannya terkait dengan substansi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful Huda dan juga tadi katanya harus ada Pokja nasional gitu, tim alternatif untuk revisi RUU Sisdiknas ini. Seperti apa tanggapan Pak Abdul Qadir? Ya, kami Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia sudah menganalisis RUU yang akan disajikan oleh pemerintah. Banyak tadi saya pendekatan kebijakan. Nah, sekarang pendekatan dari kajian pendekatan substansi materi. Banyak hal yang memang harus kita kaji. Termasuk salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mas LPTK. Kami sudah menyiapkan bagaimana transformasi tata kelola guru berawal dari LPTK. Kemudian rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir dan seterusnya itu belum begitu jelas dan tertulis di dalam RUU Sisdiknas. Sementara sudah dipersiapkan tadi. Apalagi LPTK memiliki peranan yang strategis untuk bagaimana menyiapkan guru masa depan yang berkelas dunia, berkualitas. Nah, berkualitas. Ini salah satu. Kemudian terkait dengan naskah akademik, terkait dengan substansi sistem jenjang pendidikan. Kalau kita mau kaji tidak bisa selesai hari ini. Artinya kami fokus PGRI itu memang pada bagaimana penghilangan ini di RUU Sisdiknas terkait dengan tunjangan profesi. Tunjangan profesi. Tidak tertulis di dalam RUU Sisdiknas versi Agustus. Nah, ini yang harus kita kaji. Dan ini Pak Menteri di mana-mana beserta jajarannya memberikan penjelasan di mana-mana bahwa tenang, walaupun tidak ada tunjangan profesi guru, tapi akan ada lebih kesejahteraan yang diterima. Yang sudah tertulis saja tidak dilaksanakan di Undang-Undang Guru dan Dosen, 10 tahun pemerintah harus selesai menyelesaikan persoalan guru yang sudah mengajar tapi belum disertifikasi. Masih ada 1.600.000 menyalahkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Padahal yang memiliki regulasi adalah siapa? Pemerintah. Dibuat regulasi yang tidak terlalu mempersulit guru sehingga guru bisa ikut dapat sertifikasi guru. Itu dia tadi. Jadi ini terkait dengan tunjangan profesi guru. Ini sebenarnya menarik, kita akan bahasnya, tapi sesaat lagi Pak Saiful dan Pak Abdul Qadir kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di News on the Spot.